Hujan baru saja reda ketika Arga dan 3 temannya, Randy, Sila, dan Juno, mendorong sepeda motor mereka ke pinggiran hutan. Daerah itu dikenal sebagai Hutan Waringin, tempat yang sering digunakan warga desa sebagai lokasi mengambil kayu dan berburu jamur. Namun, bagi anak muda seperti mereka, hutan itu hanyalah tempat untuk bersenang-senang tanpa aturan. "Sini aja, gak bakal ada yang lihat," ujar Arga sambil menendang kantong plastik besar berisi sampah sisa pesta ulang tahun kakaknya. Kaleng, plastik makanan, botol minuman, semua dicampur menjadi satu. Randy mengernyit, "Gak enak, Gar, ini hutan. Kalau ketahuan bapak-bapak pasti dimarahin." Arga tertawa sinis. "Lagian siapa juga yang bakal keliling hutan malam-malam? Yang penting cepat buang terus balik." Langit malam mulai gelap, diselimuti kabut yang merangkak dari balik pepohonan. Aroma tanah basah memenuhi udara. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada mata tak terlihat yang memperhatikan. Sila merapatkan jaketnya. "Buruan deh, tempat ini bikin aku merinding." Tanpa banyak bicara lagi, Arga menarik kantong plastik besar itu, lalu menyeretnya mendalam ke bagian hutan yang lebih gelap. Daun-daun di atasnya bergetar, seolah memberi peringatan. Burung hantu melintas, dan suara ranting patah terdengar di kejauhan. Arga menghentikan langkahnya di sebuah area yang dikelilingi pohon beringin besar. "Di sini aja," gumamnya. Ia mengangkat kantong itu, lalu menendangnya ke dalam semak belukar. Sampah tersebar, kaleng berloncatan, botol plastik menggelinding. Selesai. Ketika ia kembali bergabung dengan teman-temannya, hutan terasa semakin sunyi. Bukan sunyi biasa, tetapi sunyi yang menekan dada. Angin berhenti bergerak, daun berhenti berdesir. Hanya detak jantung mereka yang terdengar. Juno berbisik, "Kalian dengar sesuatu? Kayak ada suara napas?" Randy menelan ludah. "Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngikutin." Arga mengibaskan tangan. "Udahlah, kalian terlalu parno. Ayo balik." Namun saat mereka hendak menyalakan motor, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa aroma busuk, seperti sampah basah yang membusuk selama berhari-hari. Pohon-pohon bergetar hebat, seolah sesuatu besar bergerak di antara mereka. Sila menjerit kecil, "Gar, di belakangmu." Arga menoleh. Di balik pepohonan beringin, berdiri sosok tinggi, dengan tubuh gelap, matanya merah menyala seperti bara. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi tampak seperti wajah manusia yang dipenuhi tanah dan lumut, seolah ia lahir dari bumi itu sendiri. Tangannya panjang, kurus, dan meneteskan lumpur hitam. Sosok itu mengangkat wajahnya, mengeluarkan suara bergetar yang terdengar seperti ribuan bisikan. "Siapa yang mengotori rumahku?" Arga terpaku. Suaranya hilang dari tenggorokannya. Sosok itu melangkah maju, gerakannya lambat namun sangat mengancam. Setiap langkah meninggalkan jejak lumpur gelap yang berdesir di tanah. "Kembalikan," bisiknya. "Kembalikan yang kalian buang." Angin bergumuruh, daun berputar seperti pusaran, hutan berubah liar, marah, hidup. Arga menggigil. Aku nggak bermaksud." Tapi sosok itu mengaum, suaranya memecah kesunyian. "Balikan semua!" Ketakutan mengambil alih. Arga dan teman-temannya meloncat ke motor masing-masing, menyalakan mesin secepat mungkin. Mereka melaju keluar dari hutan dengan kecepatan penuh, tanpa berani menoleh. Namun selama perjalanan pulang, mereka semua merasakan hal yang sama. Sosok itu masih mengikuti mereka. Tidak terlihat, tapi terasa. Napasnya di belakang leher, bisikannya di telinga, aroma busuknya di udara. Dan Arga, lebih dari siapapun, tahu bahwa sesuatu dari hutan itu telah menandai dirinya. Malam itu,
Penunggu hutan tidak hanya melihat apa yang dia buang, penunggu itu sedang mencarinya. Dan ia tidak akan berhenti sampai Arga mengembalikan semuanya atau membayar dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak kejadian di hutan Waringin malam itu, hidup Arga berubah. Ia tidak pernah benar-benar bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat mata merah menyala itu, mata yang tampak seperti bara api di kegelapan. Setiap kali ia menarik nafas, ia seolah masih mencium bau sampah busuk dan lumpur hitam. Pada siang hari, Arga masih bisa berpura-pura bahwa semua itu hanya halusinasi. Tapi ketika malam tiba, ketakutannya menjadi nyata. Malam kedua setelah kejadian itu, rumah Arga terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayahnya sedang bekerja lembur di kecamatan, dan ibunya menginap di rumah nenek karena sakit. Arga sendirian. Lampu ruang tamu menyala redup, jam dinding berdetak pelan, sesekali angin malam membuat gorden bergerak. Arga duduk di kamar sambil memandangi layar ponsel. Grup chat mereka bertiga, Randy, Juno, dan Sila, masih penuh pesan panik. Randy, "Lo merasakan sesuatu nggak, Gar? Kayak ada yang ngeliatin gue dari halaman belakang." Juno, "Ada lumpur di depan pintu rumah gua. Serius, gua nggak keluar sama sekali." Sila, "Semalam aku mimpi buruk. Ada suara di jendela kamar. Ngegedor-gedor." Arga membaca semua pesan itu dengan tangan gemetar. Ia mengetik balasan, tapi jarinya ragu. Saat ia hendak mengirim pesan, suara itu datang. Tok, tok, tok. Arga membeku. Itu suara ketukan di jendelanya. Pelan, ritmis, terlalu pelan untuk dianggap angin. Terlalu teratur untuk tidak disengaja. Tok, tok, tok. Arga bangkit perlahan, langkahnya berat seakan lantai menariknya kembali. Ketika ia membuka sedikit gordennya, seluruh tubuhnya terasa membeku. Ada lumpur menempel di kaca jendelanya, bukan hanya noda kecil, melainkan jejak tangan panjang, kurus, seperti tangan seseorang yang baru saja menyentuh kaca dari luar. Jejak itu masih meneteskan air. Arga mundur, napasnya tercekak. Ponselnya bergetar, pesan baru muncul dari Sila. "Sila, aku dengar sesuatu di luar rumahmu. Kamu baik-baik aja?" Belum sempat Arga membalas, lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Ruangan jatuh dalam kegelapan total. Arga berlari keluar kamar, menyalakan lampu ruang tamu. Syukurlah, lampu itu masih menyala. Ia menarik napas panjang, namun napasnya terputus ketika ia menatap lantai. Ada jejak lumpur di ruang tamu. Jejak panjang, menyeret, seperti sesuatu yang berat merangkak masuk. Arga mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Tidak, ini nggak mungkin. Jejak itu berhenti di depan pintu kamarnya, tepat di depan pintu yang barusan ia tinggalkan. Tiba-tiba terdengar suara seretan dari balik pintu kamarnya. Krr, krr, seperti kuku panjang menggores lantai kayu. Arga menutup mulutnya agar tidak menjerit, lututnya hampir goyah. Ketika suara itu berhenti, hanya keheningan yang tersisa. Tapi keheningan itu bukan keheningan yang menenangkan. Ini keheningan yang seakan menunggu sesuatu. Tiba-tiba ponsel Arga bergetar lagi. Kali ini panggilan video dari Randy. "Gar, lo angkat." Arga berbisik ke dirinya sendiri, lalu menekan jawab. Wajah Randy muncul di layar, pucat, keringat membasahi dahinya. "Gar, dia ada di sini." Apa maksud lo?" bisik Arga. "Penunggu itu," Randy terisak. "Dia berdiri di halaman rumah gue." Arga mencoba berkata sesuatu, tapi kata-kata tak bisa keluar. Lalu Randy mengarahkan kameranya ke jendela. Dan Arga melihatnya. Sosok itu. Tinggi. Kurang lebih 2 kali tinggi manusia. Tubuhnya dilapisi tanar basah, akar dan lumut bergelantungan dari bahunya. Matanya merah menatap langsung ke kamera, seolah tahu Arga sedang melihat. Sosok itu mengangkat tangannya, tangan panjang berlumpur yang sama seperti jejak di kamar Arga. Lalu ia menunjuk ke kamera. Tidak, lebih dari itu. Ia menunjuk ke Arga. Sinyal langsung putus. Arga terjatuh,
Ponselnya terlepas, jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa menyakitkan. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. "Kenapa? Kenapa dia ngikutin kita?" gumamnya. Dan seolah menjawab, sesuatu menepuk jendela ruang tamu. Pelan, tapi kali ini lebih kuat, lebih dekat. Tok, tok, tok. Ketukan itu berpindah ke dinding, lalu ke pintu belakang, lalu ke atap, seperti sesuatu sedang berjalan memutari rumahnya, mencari celah untuk masuk. Arga tidak tahan lagi. Ia meraih jaket, ponsel, dan kunci motor. Tanpa menunggu lebih lama, ia berlari keluar rumah dan menstarter motornya. Mesin menyala, tetapi sebelum ia tancap gas, ia melihat sesuatu di ujung jalan. Sebuah bayangan. Tinggi, diam, menghadap lurus ke arahnya. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan Arga menyadari makna gerakan itu. Penunggu itu memanggilnya, memanggil untuk kembali ke hutan, untuk mengembalikan apa yang ia buang, atau membayar harga lain. Arga menjerit dan melaju secepat mungkin, meninggalkan rumah, meninggalkan ketukan, meninggalkan semuanya. Tapi di belakangnya, ia tahu, penunggu itu sudah menemukan rumahnya. Dan malam itu baru permulaan. Motor Arga melaju menembus malam yang pekat. Ranting dan dedaunan berjatuhan di belakangnya. Angin malam menerpa wajahnya, namun dinginnya tak mampu menutupi rasa takut yang memenuhi dadanya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Rumah bukan lagi tempat aman, dan suara ketukan itu masih membayang di telinganya. Setelah beberapa menit, Arga tiba di rumah Randy. Lampu teras menyala, tapi pintu depan terbuka lebar, bergoyang tertiup angin. Randy!" Arga berteriak sambil menurunkan standar motor dan berlari ke dalam. Rumah itu berantakan. Kursi terbalik, gelas pecah di lantai, dan seperti yang ia takutkan, ada garis-garis lumpur panjang dari ruang tamu menuju pintu belakang. Arga menelan ludah, lalu mengikuti jejak itu. "Ren, lu di mana? Jangan bercanda. Tolong keluar." Saat mencapai dapur, ia melihat ponsel Randy tergeletak di lantai. Layarnya retak, namun kamera depan masih aktif. Arga memeriksanya. Rekaman terakhir menunjukkan wajah Randy yang panik. Napasnya tersenggal-senggal. Kemudian kamera jatuh. Lalu, suara langkah berat dan seretan tangan muncul, diikuti oleh bisikan lirih. "Pulangkan, pulangkan." Arga mematikan rekaman dengan gemetar. Ia tahu apa artinya. "Ren dibawa ke hutan," desis Arga. "Tapi kenapa? Kenapa harus dia?" Arga menutup mata sejenak, mencoba bernapas lebih tenang. Ia tahu hanya ada satu tempat yang mungkin menjadi jawabannya. Hutan Waringin. Di jalan menuju hutan, Arga melihat dua sorot lampu motor dari kejauhan. Ketika mendekat, ia mengenali Sila dan Juno. Wajah mereka sama pucatnya dengan dirinya. "Kami dapat pesan suara dari Randy," ujar Sila terbata-bata. "Suaranya berubah, kayak bukan dia. Dan katanya dia dipanggil, terus sinyal langsung mati," tambah Juno. Arga menelan ludah. "Kayaknya Ren dibawa ke hutan. Kita harus nyari dia." Sila menggeleng cepat. "Kita bakal mati kalau ke sana." "Mau diam aja dan nunggu penunggu itu jemput satu-satu ke rumah?" Suara Arga naik, penuh putus asa. "Gue gak mau jadi korban berikutnya." Sila terdiam. Air matanya mulai mengalir. Juno menepuk pundaknya dan mengangguk kepada Arga. "Kita bareng. Setelah ini, gak boleh ada yang sendiri." Mereka bertiga pun melaju menuju hutan Waringin. Saat mereka memasuki jalan setapak, suasana hutan itu terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, seolah hutan itu sedang menahan napas. Lampu motor bergetar terkena akar yang menonjol. Sila menggigil. "Kayak semua pohon lagi ngeliatin kita." Arga berhenti di tempat ia dulu membuang sampah. Rasanya dadanya ditekan oleh rasa bersalah yang berat. Sampah yang ia buang tak lagi berserakan. Semuanya terkumpul rapi menjadi satu tumpukan besar di tengah tanah. Seolah ada yang mengumpulkannya kembali.
Juno berbisik. Ini bukan manusia yang ngelakuin. Sebelum Arga sempat merespons, terdengar suara ranting patah, lalu suara langkah berat menghancurkan rumput basah. "Mundur!" bisik Arga. Tapi semuanya terlambat. Dari balik pohon beringin besar, sosok itu muncul. Sosok penunggu hutan. Kini lebih jelas dari sebelumnya, lebih mengerikan. Wajahnya tampak seperti campuran manusia dan tanah liat yang membusuk, ototnya menyatu dengan akar pohon, matanya merah menyala seperti bara yang hidup. "Pulang," suaranya bergema, berat dan dipenuhi murka. "Kembalikan keseimbangan." Arga mencoba bicara sambil menahan getaran di tenguknya. Kami salah. Gue yang buang sampah. Jangan sakitin teman-teman gue." Penunggu itu melangkah maju. Setiap jejaknya membuat tanah bergetar. Kerusakan. Langkah lagi. Keserakahan. Langkah lagi. "Kalian sudah memanggilku." Juno berteriak. "Ren di mana?" Penunggu itu mengangkat tangannya yang panjang berlumur mata, lalu menunjuk ke sebuah cetungan tanah di dekat akar beringin. Sila menjerit. Di sana, mereka melihat Randy, terbaring tak bergerak. Tubuhnya kotor, wajahnya pucat, tapi dadanya masih naik turun perlahan. "Ren!" Arga berlari, namun tanah di depannya tiba-tiba retak. Akar-akar keluar dan melilit pergelangan kakinya. Ia tersungkur. Penunggu itu berbisik keras, seolah berbicara langsung ke dalam kepala mereka. "Jika ingin dia kembali, pulihkan apa yang kalian rusak. Bersihkan hutan ini. Hapus jejak keserakahan kalian. Atau..." Ia menundukkan wajahnya, menatap Arga dari jarak sangat dekat. "Aku akan mengambil kalian satu persatu." Akar-akar yang melilit Arga perlahan mengendur. Penunggu itu mundur beberapa langkah, lalu lenyap masuk kegelapan hutan seperti kabut. Keheningan kembali turun. Sila menangis keras, Juno memeluknya. Arga berlutut menatap tumpukan sampah dengan mata merah. "Ini salah gue," gumam Arga. "Gue yang harus beresin." Dan di tengah hutan gelap yang kini hidup dan mengawasi, mereka bertiga sadar. Jika mereka tidak memenuhi permintaan penunggu itu, maka mereka tidak akan keluar dari hutan itu dengan selamat. Angin malam bergeser pelan saat Arga, Sila, dan Juno memulai pekerjaan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, membersihkan hutan pada tengah malam, di bawah pengawasan sesuatu yang tidak terlihat namun selalu ada. Lampu senter mereka menembus kabut, menyinari tumpukan sampah yang sebelumnya mereka buang. Kaleng-kaleng ringsek, plastik makanan, botol minuman, serpihan kertas, semua berserakan mengelilingi akar beringin yang menjulang seperti dinding. Randy masih tergeletak tak sadarkan diri, tetapi nafasnya perlahan menjadi lebih stabil. Seolah hutan atau penunggu itu mengizinkannya tetap hidup sementara. Arga menghela napas panjang, lalu mulai mengumpulkan sampah dengan tangan gemetar. Gue janji, ini terakhir kalinya gue ngelakuin hal bodoh kayak gini." Sila membersihkan botol-botol plastik sambil menahan isak. "Sampai kapanpun, gue gak mau balik ke sini lagi." Juno mencoba tersenyum meski pucat. "Yang penting kita bertiga masih bareng." Tapi hutan tidak membalas kata-kata mereka. Yang terdengar hanyalah desiran pelan daun, bukan suara angin, melainkan sesuatu yang lain. Seperti napas yang panjang, berat, dan menunggu. Arga menemukan kantong hitam besar yang dulu ia bawa. Ia membukanya, dan aroma busuk langsung menusuk hidung. "Gue benci banget bau ini," gumamnya. Tiba-tiba tanah di bawahnya berguncang pelan, seolah memperingatkan. Baik, gue lanjut." Arga buru-buru memasukkan sampah. Setelah hampir 20 menit bekerja, mereka akhirnya mengumpulkan semua sampah ke dalam 2 kantong besar. Sila mengangkatnya dengan kedua tangan. "Ini semua?"
Tunggu. Arga menatap tanah berlumpur di dekat akar. Ada sesuatu yang tertutup lumpur. Ia jongkok, lalu menggali dengan tangan kosong. Juno merunduk. Itu apa? Arga menarik sesuatu keluar. Sebuah botol plastik kecil. Botol yang ia ingat dengan jelas, yang ia tendang paling jauh waktu itu hingga jatuh ke dalam tanah. Saat botol itu terangkat, hutan tiba-tiba bergumuruh lirih, pohon-pohon bergoyang, kabut berputar, seolah botol kecil itu adalah pemicu terakhir. Arga berdiri. Oke, ini semua. Kami udah balikin semuanya. Sunyi, lama, menekan, hingga sebuah suara berat seperti bebatuan digesekkan terdengar dari balik pepohonan. Belum. Sila memegangi dada. Apalagi? Tanah di depan mereka retak. Akar-akar kecil menjulur keluar, membentuk lingkaran. Dari lingkaran itu muncul sosok penunggu hutan, lebih besar, lebih jelas, namun tidak bergerak dengan kemarahan seperti sebelumnya. Kini ia berdiri tenang, matanya masih merah, tapi bukan merah murka, lebih seperti bara yang padam, menyisakan cahaya lemah. Kalian bukan hanya membuang, katanya pelan. Kalian lupa untuk menghormati. Arga menelan ludah. Kami minta maaf. Penunggu itu mengamati mereka satu persatu. Lalu pandangannya berhenti pada Arga. Kau pemimpin kesalahan ini, maka kau yang harus menutupinya. Akar-akar merangkak mendekat. Sila dan Juno panik. Jangan ambil dia! Teriak Sila. Arga mengangkat tangan. Gak apa-apa, gue yang mulai, gue yang selesain. Akar-akar menyentuh kaki Arga, dingin dan basah. Perlahan, mereka naik ke lutut, lalu ke pinggang, hingga menahan tubuhnya seolah menahannya pada tempat. Namun mereka tidak melukai. Penunggu itu mendekat. Suaranya mendalam dalam rongga bumi. Janji bahwa kalian akan menjaga tempat hidup kalian. Hutan ini, desa ini, bumi ini. Air mata Arga mengalir tanpa ia sadari. Gue janji, demi apapun, gue janji. Akar-akar mengendur perlahan lalu kembali masuk ke tanah. Penunggu itu menoleh ke arah Randy. Sepercik cahaya hijau samar muncul dari telapak tangan berlumpurnya dan jatuh ke tubuh Randy. Beberapa detik kemudian, Randy bergerak, batuk pelan, matanya terbuka. Gar, suaranya lemah. Sila langsung menangis lega. Juno mengangkat Randy dan memeluknya. Arga menatap penunggu itu. Apa sudah cukup? Penunggu hutan mundur, tubuhnya melebur dengan kabut. Tetap ingat apa yang kalian lakukan malam ini. Hutan tidak pernah lupa. Lalu seluruh tubuh penunggu berubah menjadi serpihan lumpur dan debu, terbang naik bersama kabut menuju pepohonan, hingga ia benar-benar hilang. Sunyi kembali, namun kali ini bukan sunyi yang mencekam. Sunyi yang tenang, sunyi yang mengizinkan mereka pergi. Arga mengangkat kantong sampah dan mengikatnya erat. Ayo, pergi dari sini, sebelum dia berubah pikiran. Saat mereka berjalan keluar dari hutan, matahari pertama mulai muncul dari balik bukit. Cahaya pagi menyentuh dedaunan, dan suara burung perlahan kembali. Hutan Waringin, untuk pertama kalinya sejak malam itu, terasa hidup. Arga menoleh sekali lagi. Mungkin ia tak akan pernah sepenuhnya lupa tentang sosok yang mencari mereka pada malam penuh teror itu. Namun satu hal ia tahu. Hutan bukan tempat untuk disakiti, dan setiap jejak manusia, sekecil apapun, akan meninggalkan pengaruh. Kisah ini bukan hanya tentang sampah yang dibuang. Ini tentang kesalahan yang diperbaiki dan janji yang harus dijaga. Dan bagi Arga, Sila, Juno, dan Randy, penunggu hutan itu bukan lagi kutukan. Ia adalah peringatan dan penjaga.